والاستفادة والإفادة والحسن توسل بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم دعاء الهدى والدلالة على الأخيار بدأ وجه مرابه وقر به وسوى به سبحانه وتعالى وحكم المسلم. الفاتحة. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi dhawil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para asatiz al-fuwala wal ulama, para guru-guru agama, tokoh-tokoh agama maupun tokoh masyarakat, para pengurus Masjid Agung Baitur Rahman Buton, serta seluruh jamaah Masjid Agung Baitur Rahman Buton maupun jamaah dari masjid-masjid dan langgar-langgar lain di Kota Buton dan sekitarnya. Alhamdulillah, kita awali taklim pada malam hari ini dengan benar-benar memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita sudah berada di pangkal tahun 2022. Ini adalah kali pertama taklim kita di 2022. Banyak yang sudah kita lalui sampai 2021 kemarin. Banyak mungkin kejadian-kejadian penting. Ada saat-saat bahagia pun ada juga saat-saat yang menyedihkan. Untuk hal-hal yang baik, mari kita syukuri bersama, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merajut kesuksesan, taufik dan hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar tahun yang dihadap ini Allah akan tetap berikan kepada kita kesuksesan, amin, keselamatan, keafiatan, diampuni segala bentuk dosa dan noda-noda, diberikan ketetapan pahala, disehatkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, mati husnul khatimah, selamat dunia wal akhirah, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah pula malam hari ini kita dipertemukan kembali dengan insyaallah pada keadaan yang maksimal, sehat walafiat. Sehat Allah berikan kekuatan, kesehatan, afiat. Kita dirikan salat, kita lakukan kebaikan pada malam yang baik ini pula. Salawat dan salam tentunya selalu kita utarakan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta kita, bentuk kerinduan kita. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi.
Siapa yang cinta sesuatu pasti dia sering menyebutnya. Atau dalam redaksi lain, man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Siapa suka sesuatu banyak dia menyebutnya. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersalawat, kita termasuk orang yang cinta pada Rasulullah dan Rasulullah cinta kepada kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Setelah musannif mengatakan tentang husnuzan kepada ahlul baitnya Rasulullah, husnuzan kepada waliullah, kemudian kita bicarakan tentang karamat-karamatnya wali Allah, sampai terakhir pada pertemuan lalu berpindah judul yang benar-benar tidak, kalau bisa kita katakan agak jauh perbedaannya, temanya dengan apa yang kita bahas yang lalu. Dimana kalau yang lalu kita membahas tentang waliullah dengan ahlul baitnya Rasulullah, sangka baik, karamat dan memuliakan serta adab-adab terhadap mereka. Hari ini justru kita berbicara tentang sunanul fitrah. Sunanul fitrah. Apa itu sunanul fitrah? Apa itu sunnah-sunnah fitrah? Sunnah-sunnah alami yang dilakukan kita dalam keseharian kita. Wa yutlaqu alaihi khisalul fitrah. Orang menyebutkan juga disebut dengan khisalul fitrah, beberapa fitrah, ya. Ini diawali dengan bab as-siwak. Bab as-siwak atau jadi kita bahas siwak. Nah, ini rancak pemandangan saudara. Siapa tahu pada kesempatan kali ini, kalau misalnya kita yang kita dengar itu sudah kada ingat, ini mengatakan lagi. Kalau penang kada suah mendengar, ini kali pertama mendengar. Kalaupun sudah ingat, sudah pernah mendengar, sudah hafal, hari ini kita mudzakarah kembali. Wa yutlaqu alaihi babul khislah ay khilqah. Was-siwaku fil lughah ad-dalku. Siwak dalam bahasa mengurut, menggeser, ardan kiri ke kanan, tulan atas ke bawah, ya, itu namanya siwak. Yang dimaksud secara syariat, yang dimaksud syariat yang mendatangkan pahala perintah Allah dan Rasulnya adalah dalkul asnani wa ma hawalaiha bikulli syai'in khashinin. Mengurut atau menggosok gigi kita ini dan apa yang ada di sekitarnya, gusi ataupun lidah kita, gusi dan lidah kita, ya, digosok dengan sesuatu yang biar bahasa kita kasar. Kasar lah. Nah, ini adalah sunnahnya. Jadi siwak secara bahasa mengurut, secara syariat menggosok dan satu yang kasar. Apa aja yang fungsinya sama lawan siwak ini mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, cuman nanti tingkatannya berbeda. Kita bahas satu-satu. Pertama, fadlu siwak, keutamaan siwak. Wa fil hadits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah." Seandainya aku tidak menyusahkan umatku, kata Rasulullah, menyusahkan. Jadi Rasulullah ini saking sayangnya lawan kita, kadang hendak mengalihi kita. Sama yang tahajud, jika kada menyusahkan, kewajiban sembahyang tahajud. Jika kada menyusahkan, kewajiban bersiwak setiap sembahyang. Setiap sembahyang bersiwak, sembahyang bersiwak, sembahyang bersiwak. Tapi karena Rasulullah kada hendak menyusahkan kita, kada hendak mengalih kita, amun kawa tu nang nyaman-nyaman aja umatku nih, tapi ganal pahalanya. Ya kalau lah, rumus kita dah itu batu tukar nang murah tapi harat. Wah, itu hendak kita rumusnya. Batu tukar nang murah dan harat. Itu ya, kalau bisa kada memberatkan, suka umatku, kata Rasulullah. Dalam riwayat lain, bukan salat saja, ma'akulli wudu, setiap wudu dianjurkan ya Rasulullah kalau ada musahakan bahas siwak. Nah, karena siwak itu
hadisnya kuat, membersihkan, mensucikan mulut kita, kemudian mendatangkan ridha Allah, murdatan li Rabbi, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bahkan memperkuat penglihatan kita. Kita akan baca beberapa fadhilah lagi. Di antaranya adalah 2 rakaat salat, entah itu salat sunnah ataupun salat fardu. 2 rakaat yang kita lakukan dengan salat dengan bersiwak, rakataini bisiwak khairun min 70 rakaatan bi ghairi siwak. Lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Nah, ini kita sekedar mengulang kembali. Ulun yakin ini maklumat sabiqah, sudah kita banyak ketahui ini. Cuman tidak salahnya kita sebarkan lagi, siapa tahu di antara kita mampu menggapai pahala yang tertinggi. Bukan hanya yang kita bahas tadi, siwaknya itu adalah sikat gigi saja. Nah, kita mudah-mudahan kawas standar yang paling tinggi. Standar paling tinggi itu apa? ISO lah, ISO. Kalau Indonesia tuh SNI, SNI. Kalau internasional tuh ISO, International Standard Operation. Bahasa Banjarnya SOP, standar operasional. SOP, nasi SOP. Standar operasional, SOP, International Standard Operation. Nah, itu kalau ISO udah tinggi deh, internasional. Standarnya paling tinggi, nah itu langsung. Standar paling tinggi adalah dengan kayu erak. Kayu erak pakai kaf, bukan pakai qaf, pakai kaf. Kayu erak khusus tumbuhan yang tumbuh di Timur Tengah, di padang pasir yang sedikit kadar airnya dan lembab, tumbuh-tumbuhan ini, kayu erak. Standar paling tinggi. Namunnya kadada apa namanya itu turun jaridun nakhli. Jaridun nakhli itu ya dari pohon kurma. Jadi di batang kurma itu ada serat-serat itu yang dibuat Rasulullah untuk siwak. Dan kabar gembiranya, ya, Rasulullah ketika wafat, siwak yang dipakai itu adalah siwak yang kedua ini, bukan standar pertama. Yang utama itu, tapi karena mata Rasulullah melihat ke siwak, Siti Aisyah melihat mata Rasulullah hendak siwak itu, paham Siti Aisyah sebagai istri, diambilkan siwak itu, dilembutkan ujung siwak dengan air liurnya Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah menyerahkan siwak ini, disiwakkanlah Rasulullah SAW. Yang disiwak itu ada air liur Siti Aisyah, dan wafatnya Rasulullah SAW dan kebanggaan Siti Aisyah bahwa wafat terakhir kali merasakan air liurnya Siti Aisyah. Dengan siwak yang seperti apa? Dengan siwak yang kedua ini. Standar pertamanya kayu erak. Standar keduanya turun. Jadi kayu apa? Kayu daripada pohon nakhal, pohon kurma. Yang ketiga, ud zaitun, batang pohon zaitun. Yang ketiga, batang pohon zaitun. Yang keempat, turun lagi, setiap batang pohon yang mempunyai bau harum kecuali raihan. Ya, apakah raihan? Kalau raihan ini dalam istilah bahasa Arab ini buahnya itu harum tapi pahit. Kalau kita buah harum pahit itu apa? Papare lah, ada bau lah. Harum tapi pahit. Nah, ini buah apa? Nah, tapi ini batang pohonnya raihan. Yang kelima, apa saja daripada ud atau batang pohon. Termasuk standar yang paling rendah ini sikat gigi. Termasuk standar paling rendah tangan orang nang kasar. Mohon maaf, bagawi kasar lah. Bahuma, batukang, tukang apa misalnya tuh yang beton ya apa bangunan kasar kok tangannya keras. Nah, itu boleh minjam bang tangan piran ulun hendak basiwak. Itu bisa. Nah, itu boleh. Amun inya mijinakan sorong ujarnya. Nah, amun diijinakannya siwakan kita dapat standar terendah. Statusnya hampir sama lawan sikat gigi. Nah, munyahpun, amunnya kada hakun kita paksakan ke muntung kita haram hukumnya. Di basiwak haram jadinya. Nah, itu standar paling rendah.
Jadi kalau kita tadi sembahyang maghrib baudunya itu gosok gigi dengan tangan kita atau dengan kain atau dengan ujung baju atau ujung surban, hendak sembahyang menggosok lagi, niatnya bersiwak, insya Allah sampai pahalanya. Tapi bukan paling tinggi, karena tingkatannya tuh ada pulangan dihitung per 5 derajat tingkatannya. Sudah kita ambil bahan utama, misalnya kayu irak, bahan utama kayu irak. Kayu irak yang pertama paling bagus kayu irak yang dibasahi. Kayu irak dibasahi. Membasahinya mungkin pas kita wudu dibasuh. Nah, jadi siwak itu memang harus dibasuh terus. Jangan minanya bertahun kada jadi basuh. Mulai Pak Haji Warno datang haji sampai ini misalnya diberilah siwaknya itu kada dibasuh-basuh, jadi betangkal di sininya bedaki tahi gigi atau apa, bergantung di tasbih. Nah itu kada dapat pahala sunnahnya yang paling tinggi. Turun ini 25 derajat tinggi di atas, turun lagi ke bawah ya dengan air mawar. Jadi air mawar malah nomor 2. Maksudnya apa banyu mawar tuh? Supaya ini ya mohon maaf, supaya jangan, mungkin kalau memangnya banyak tahi giginya, mohon maaf, itu mungkin bau juga. Bau apa jadi kita tuh? Haring-haring ya Allah. Tapi subhanallah, maha suci Allah, kayu irak ini kayak standar paling tinggi. Kayu irak ini memang dia luar biasa menghilangkan bau. Jadi mohon maaf, tahi gigi dan kalau sudah tak kasih ini, anak membuktikan kuit gigi. Ada tahinya cium ya lah. Dengan kuit gigi kita pakai kayu ini, itu lain baunya. Insyaallah lain baunya. Apalagi kalau dibasahi dulu kan, dicuci. Membasuhnya pulang, apalagi pakai odol pulang, apalagi odolnya pulang, odol terbuat dari siwak lagi pulang, insya Allah lebih baik lagi. Turun yang kalau 25, turun 25 lagi dengan banyu mawar, basahi dengan banyu mawar. Turun lagi nomor 3, turun 5 lagi berapa? 25 kurangi 3 kali, 3-nya 1 kali pengurangan 5 derajat. 25, 20, 15 kalau hanya kita basahi dengan air liur, seperti Siti Aisyah tadi membasahi siwaknya Rasulullah, itu 15 derajat. Nah, di sini sebutkan pahalanya 15 derajat. Kenapa? Karena dengan ini kan praktis, cepat. Ya kalau cepat. Nah, kemudian yang keempat sisa 10 derajat asal basah aja. Ya, ini kan habis dibasahi, basahan. Ini lembab, ya basah lembab, ya kada kering, itu 10 derajat. Terakhir, kalaunya kayu iraknya atau siwaknya ini kering, maka 5 derajat pahalanya. Kan sampai kayak itulah tingkatannya. Namun kita ada kemampuan, ambil tingkatan paling tinggi, kayunya kayu irak nangka ini, kemudian kita basahi dengan air. Setiap salat 5 waktu, setiap wudu basahi dengan air. Kemudian kita siwakkan gigi. Walaupun kita sudah bersikat gigi, bersiwak pulang. Nah, sempurna sekali. Nah, inilah, dan fadilahnya tentunya sangat banyak. Kalau seandainya ya fadilah ini kita dapatkan sabarataan, di antaranya lagi lah kita tambahkan menambah kefasihan bacaan, menambah IQ, menambah kekuatan hafalan, menajamkan pandangan mata, yahdul basar, wa yusahilun naza', memudahkan dicabutnya roh saat sakaratul maut. Nah, kemudian apa? Menghilangkan kuning dalam gigi, menguatkan gigi. Nah, apalagi menimbulkan atau menyebabkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah suka. Apalagi wa yurithul ghina wal yusr, dan akan mewariskan kekayaan dan kemudahan. Nah, sampai ke sana fadilahnya. Wa yudhhibus suda', menghilangkan sakit kepala. Wa yusahhihul ma'idah, menyehatkan lambung dan menguatkannya. Wa yutahhirul qalba, mensucikan hati, dan yang paling besar yudzakirus syahadah 'indal maut, mati dalam keadaan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Membiasakan memakai siwak. Nah, ini bagus benar.
kita pakai siwak itu bagus benar. Jadi kalau kada sempat pakai standar paling tinggi, paling kada amun kita bersikat gigi itu niatakan dalam hati, berdoa, ya Allah, hamba menggosok gigi ini niatnya bersiwak. Bersiwak kan gosok gigi, artinya tuh membersih sebagaimana sunnah nabimu supaya muntung bersih, muntung harum. Jadi kalau bacaan Al-Quran, kalau sembahyang itu baik dirinya. Ini hukumnya sunnah. Ada kalanya wajib hukumnya, ada jadi wajib bersiwak bisa wajib hukumnya. Pertama, apabila dinadarakan. Mungkin kita bernadar, pokoknya apabila ampih sakit gigi, setiap maghrib bersiwak. Itu nazar. Ampihnya sakit gigi, lalu setiap sembahyang maghribnya bersiwak. Nazar, nangnya bersiwak setiap maghrib itu hukumnya wajib tuh, karena dinadarkannya. Kalau ada najis, itu wajib tuh dihilangkan. Najis tak muntong. Wajib dihilangkan. Kayak apa kisahnya? Wallahu alam. Cuman saking hendak mendapatkan hukumnya wajib ya kayak itu. Ya. Ada kalanya hukumnya makruh. Nah, ini memang beda pendapat ulama, tapi menurut Imam Nawawi itu kada makruh. Imam Rawi mengatakan makruh bersiwak, bergosok gigi atau bersiwak di siang hari puasa setelah zawal, ba'da zawal, setelah matahari gelincir, artinya sudah masuk zuhur. Kalau sudah zawal makruh jadi Imam Rafi'i, tapi jadi Imam Nawawi sama-sama jadi Syafi'i kada makruh. Jadi dua pendapat. Nah, alangkah baiknya hindari perbedaan itu, ya. Ambil, jangan lagi bersiwak kalau puasa, kalau sudah gelincir matahari. Ada mengatakan kada makruh, ya. Ada mengatakan khilaful aula, ya. Kalau kita bersiwak pakai tangan orang tadi, kecuali tabarukan adalah orang hakun lah. Tabarukan mengambil berkah, ngelap barokah. Ada tuan guru, ada habaib besar. Beb, ulun minjam tangan pian gesin bersiwak. Ini bisa aja tabarukan. Cuman hukumnya ini ya khilaf aula. Engkau kada usah gin bersiko, kalau usah dikisidin. Bade andak gigi ke gigi kita cabut sidin gigi seorang macol. Nah, ini kada boleh. Ya, usah khilaf aula. Ya kita ambil yang standar aja, hendak beribadah, hendak baca Al-Quran, hendak melakukan kebaikan, kita lakukan dengan siwak. Kapan kita bersiwak? Bersiwak itu rahatan kita mandi, rahatan kita berudu. Ini sunnah kita bersiwak. Cuman didahulukan dengan mencuci tangan dulu. Mencuci tangan, berudu, cuci tangan dulu. Dan ini perlu niat supaya mendapatkan pahala yang tinggi. Perlu niat. Jadi kalau sudah ada niatnya, insya Allah dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kaifiyatu maskihi, cara memegangnya. Ini kan macam-macam kisahnya nih. Ada cara memegangnya. Ayu ja'ala khinsal yadil yumna tahtahu wal binsar wal wusta was sababatu fawqahu wal ibham tahtahu. Jadi kayak ini. Jadi kalau kita ambil cara memegangnya, tahtahu al-binsar, kelingking di bawah. Ini. Kemudian al-khinsar, al-wusta, as-sababah fawqahu di atas, wal ibham tahtahu 'inda ras. Kayak ini. Jadi kayak ini persisnya. Jadi kalau belum pernah belajar bersiwak, kayak ini sempurnanya. Kenapa kayak ini? Ya Rasulullah kayak ini memakai, kalau kita tiru. Jadi kada kayak ini ataupun kayak ini kada. Aturannya kelingking di bawah ini. Maka bagus kita taklim, ini namanya kajian. Ini bukan tausiah, ini namanya kajian. Kajian dari majelis taklim. Materinya adalah penyampaian. Di atas kepalanya. Jadi caranya seperti ini. Wa fil asnani 'ardan. Cara memakainya gigi ya adalah ke kiri ke kanan. Kemudian di lidah, bisa di lidah. Ya, di lidah ini dari pangkal lidah ke ujung lidah, dari atas lidah ke ujung lidah. Ini sunnahnya kalau di lidah atau di gigi. Ya. Cuman memulainya memang dari kanan, ya, dari kanan, ya. Kalau bagian dalam dari kanan, ya. Kalau bagian luar dari atas ke bawah. Ini untuk gigi.
untuk panjangnya. Nah, ini panjangnya. Yusannu alla yazida ala shibrin. Sunnah siwak itu jangan lebih daripada sekilan. Yang lebih sekilan. Kenapa? Coba kalau lebih pada sekilan. Ini ada orang di muka Masjid Tambo itu udah panjang siwak. Maka itulah siwak. Kan supaya ujung kelingking di sini ya, kemudian jempol di atas sini kan gini, paling jangan lebih pada sekilan. Amun lebih pada sekilan ngalih benar nih panjang. Nah, jangan juga hendak benar. Apa malah juga nih Pak Haji datang haji berbagi, nah ditataki, nah memberi orang siwak sini. Ya digantung orang di tasbih, dijerat orang. Amun kayak ini kita akan dapat kaifiat panjangnya siwak yang utama ada dapat. Nah, ada dapatlah. Nah, sekedar diketahui panjangnya ya amun kawab minimal adalah usbu' satu jari panjang. Jadi kita kan lumayan panjangnya. Nah itu. Nah, ini untuk panjangnya. Kalaupun seandainya pendek itu tadi satu jari, atau kalau dihitung dari kiri ke kanan arba'ata asabi', mungkin 4 jari sini. Lebih panjang lagi di ujung pulpen ini yang kadang-kadang digantung orang di ujung tasbih. Ini kenapa jadi kita nyabat gitu? Oleh paninian kita kayak itu Bang juga. Jadi sebujurnya ya kasihan karena memang beliau kadang mengetahui ilmunya itulah. Dahulu ingat benar paninian waktu hidup di tasbih itu di ujungnya siwak. Nah, kada suah dibasuh sidin lu lihat tuh. Ya hirang-hirang sudah. Maka handap benar kan di ujung tasbih. Ada suah dibasuh juga. Asyik orang dahulu kan tahu ilmunya. Nah, mumpung kita sudah tahu ilmunya, ya pian di hari akhir ini banyak ilmunya, cuma amalkan tidak kurang. Kalau orang bahari amalkan ilmunya kurang. Yalah, ya kalau ilmunya kurang. Nah, wah ini kita sudah tahu ilmunya. Masya Allah, kadang ngalih-ngalih pian sudah tahu ilmunya, panjangi cara memegangnya kayak apa, diumpati. Nah, cara memegangnya. Kalau seandainya siwak ini kada boleh. Kalau seandainya kita melihat siwak ini di lantai, tuh sunnah kita memindahkan ke tempat yang lebih terhormat. Sama seperti Al-Quran. Ini kada boleh di lantai, kada boleh bahan tangan di bawah. Makanya tuh kalau digantung di tasbih, khawatir tersia-siakan. Tak diandak di lantai tasbih kan? Tasbih diandak di lantai. Nah kalau tasbihnya di kantong terus tidak masalah. Kadang-kadang tasbih di lantai sejajar dengan kaki kita. Seandainya pun inya di lantai, maka siwak ini sunnah untuk didirikan. Kepalanya di atas sandarakan. Rumusnya kayak terus sandarakan. Udah di tempat mulia disandarakan. Kini sandarakan. Jadi buat sandarakan. Kenapa? Karena siwak ini sesuatu yang dimuliakan Rasulullah. Kita pun pantaslah memuliakan apa yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Hebat nih kisah siwak aja, panjang kisahnya. Nah, inilah kitab kita ini luar biasa lah membahas tentang siwak. Mungkin kita pernah mendengar sebagian besarnya, tapi sebagian besar yang lain kita perlu amalkan lebih dalam lagi, yaitu memakai siwak. Ketika memakai siwak, sunnah kita berdoa. Ya kalau kada hafal, Allahumma bayyid lissati wa bayyid asnani wa qawwiha wa tahhir fami warda anni. Ya Allah, kalau bersiwak, ya Allah bersihkan gigiku, ya kan, kuatkan gigiku, ya, bersihkan hatiku, datangkan ridhamu ya Allah. Itu doa kita bersiwak. Doa kita bersiwak. Nah, namun kada pun singkatnya ya Allah, nah ridhonya hamba bersiwak nih, nah supaya bersih gigi hamba. Masya Allah. Ini untuk sunnah dalam bersiwak. Masailun fi siwak. Ada beberapa masalah dalam siwak. Ya, kasus-kasus. Misalnya, la khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Ay inna ra'ahata famis saimi afdal min raihatil miskil matlubah li salatil jum'ati wal idain. Pahala orang yang berpuasa mulutnya berbau galak. Ya, mulutnya puasa, mulutnya berbau. Nah, dalam keadaan puasa itu tidak dianjurkan lagi tadi untuk pakai siwak. Nah, di mana kita dapat pahala siwak? Ya saat kita kada puasa dengan istiqomah kita pakai siwak. Begitu puasa kita kada bersiwak, nah ini insya Allah dihitung kita berpahala bersiwak.
berpahala karena kita melakukan siwak. Kan siwak nih kan muntung nih berbau bilanya kita badanai jalawas berbau teman-teman. Atau lawas kada makan dalam jangka 5 jam, 10 jam kada makan, muntung kita bau. Yalah. Nah, mengusirnya itu dengan ini. Sedangkan orang puasa perintah Allah, bersiwak perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat puasa perintah siwak mengalah. Tadi dalam waktu zawal, waktu gelincir matahari. Mengalah pada waktu itu. Wa yusannu bal'u riqihi 'inda awwal istiyaqihi bi siwakin jadidin. Nah, ini ada nas berbunyi sunnah managuk sedikit liur nang ketika kita bersiwak yang pertama kali kita pakai. Siwak pertama kali kita pakai sunnah pertama. Ini sudah beberapa kali kan pertama siwak dipakai. Maka sunnah kita taguk sedikit liur kita tahu sedikit padas kah? Asa ada bakayapu sedikit bakayu-kayu. Nah, pokoknya sunnah itu. Ya. Tapi kada sunnah model disedot. Ya ada liur disedot di sini. Ini kada sunnah. Justru menyalahi sunnah. Sunnah ketika awal kita bersiwak, lalu ada kita rasakan rasa-rasa kayu irak itu nang sunnah kita taguk sedikit. Wa ayyusan takhlila qablahu wa ba'dahu wa inasibu bil adu wa yatrahu ardan. Nah, juga makruh kalau ini dilempar. Betawak. Misalnya datang ke rumah, ambil siwak, tak timbai kat semeja. Ini kada boleh. Maksud kada boleh itu menyalahi adab. Adabnya diletakkan baik-baik. Kira-kira sudah bisa dipahami ketika harus kita adakan di tempat yang mulia, di tempat yang baik, mestinya kada boleh dilempar juga. Al-Qur'an kita letakkan di tempat yang baik, yang mulia, yang lebih tinggi, berarti juga kita meletakkan ini di tempat yang baik, dan berarti Al-Qur'an kada boleh dilempar. Kada boleh dilempar. Wa yukrahu ghamsu fi ma'i wudu'ihi, dan makruh memasukkan atau mencelupkan siwak ini di banyu wudu kita. Maksudnya banyu bekas wudu. Ya, kada mungkin juga lah banyu mustamal. Kalau banyu baru datang mengalir, ya kada masalah. Terakhir, al-istiyaqu bil usbu'i, bersiwak dengan jari. Yujizu idza kanat isba'a ghairihi al-muttasilah ala khashinah bil ittifaq. Jadi dengan jari orang lain tentunya yang kasar itu boleh tentunya dengan izin. Tetapi amun kita ada bahan yang kasar, misalnya ujung baju kita, ujung surban kita, insya Allah itu mewakili. Nah, tapi tentunya dengan memperhatikan sering-sering memakai siwak yang asli supaya dapat pahala ketika darurat, ya kan? Rasulullah tadi ketika darurat Siti Aisyah ambilkan ya dari standar nomor 2 dari kayu apa tadi? Kayu nakhal, kayu pohon kurma, dari dahan pohon kurma, kemudian dengan air liur standar ketiga. Ya, standar ketiga dengan air liur. Nah, itu akan mendapatkan pahala jikalau kita sebelumnya sering melakukan dengan apa? Standar paling tinggi, ya, dengan kayu irak. Nah, kayu irak. Ini namanya kayu irak caranya. Maka insyaallah oleh-oleh terbaik itu dari tanah suci adalah kayu irak. Pertama, kita memberikan oleh-oleh kepada orang lain. Kedua, apabila orang lain melakukan siwak, mengerjakan siwak itu mengalir pahala untuk dia 70 2 menjadi 70 rakaat. Makanan memberi siwak itu mendapatkan pahalanya. Yalah. Atau pada usaha datang di Makkah, banyak yang orang menjual siwak. Tukar siwak bagi ya Allah, bagi tetamu beri siwak, tetamu beri siwak. Dalam 10 itu insya Allah ada seikung berdua nang ketujuh memakai habis kisah siwak. Ada singkat kisah al-iktihal. Iktihal ini bercalak mata. Nah, ada dalam biasa bercalak mata lah di sini. Masya Allah. Nah,
kalau anak-anak santri pondok selalu dianjurkan bercalak mata. Bercalak mata ini sunnah kan? Sunnah bercalak mata. Disunahkan Rasulullah SAW juga menguatkan pandangan, bahkan menguatkan mata batin. Ya, menguatkan mata batin. Mata batin tuh kalau orang kita nyebut apa? Feeling kita. Kenapa sih itu bisa kuat menangguh? Karena mata batinnya tajam. Nah, caranya diantaranya iktihal, bercalak mata. Cuman sayangnya masyarakat awam ini belum mengetahui bila lakian bercalak mata disambat wadam bencir. Padahal celak mata ini bukan punya bibinian. Lain pun bibinian pun lakian bibinian sebujurnya. Hanya saja bibinian ini kalau bercalak mata tuh tebal ya Allah sampai berkelok-kelok ujungnya pulang lah betikungan. Nah, itu yang kebibinian mungkin lah. Amun lakian ya sekedar iktihal ya. Dengan apa? Dengan batu al-ithmid ngarannya. Memang batu ini lebih dingin di mata. Ala kulli hal tidak bisa standar paling tinggi, mungkin ada lagi batu ithmid yang dilembutkan lalu berbentuk seperti lipstick atau seperti eyeliner ya Allah, itu bisa kita pakai ya. Niatnya mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini kita bahas sunnah fitrah ya, dari bersiwak sampai sini. Nah, jadi kalau kita bercalak mata pakai ganjil amun kada sekali 3 kali semata sebelah kanan, 3 kali mata sebelah kiri, ganjil ya, digawi ganjil. Nah, lalu apa? Kapan paling bagus bercalak mata? Paling bagus bercalak mata hendak buring setiap malam. Paling bagus hendak buring setiap malam bercalak mata. Nah, malam ini hendak buring bercalak mata. Terserah aja tabal-tabal kasihkan di rumah. Jangan berpadah lawan bini, tahajud bini gara bini pocong mana bangun malam. Cuman yang jelas malam ini hendak mengamalkan. Jadi kita termasuk orang yang mengamalkan ilmu. Jadi kalau kita dapat satu amalan, satu fadilah kita amalkan, kita dihitung orang yang mengamalkan ilmu. Jadi kada termasuk lagi al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang kada diamalkan bagai pohon yang kada berbuah, kada lagi dianggap berbuah pohonnya, karena kita insyaallah mengamalkan. Siap mengamalkan? Insyaallah. Bersiwak atau malam ini sekali bercalak mata. Ada ampun bini nang coklat pakai juga, yang penting mengamalkan dulu. Asal jangan nang habang, namun habang pun bibinian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita sampaikan ini, manfaat kesan ulun, manfaat kesan kita barataan, manfaat kesan barataan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lain tujuan kita yang kita dapatkan ini bisa diamalkan, disebarluaskan, insyaallah seiko masuk surga barataan. Sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.